Ya, seperti dilansir dari situs Detik News, Kamarudin Simanjuntak jadi tersangka terkait laporan di Rut Taspen hari Rabu 9 Agustus 2023 diterbitkan pada pukul 17:34 waktu Indonesia Barat. Bareskrim Polri menetapkan Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka kasus penyebaran berita hoaks hingga pencemaran nama baik. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas laporan di Rut PT Taspen ANS Kosasi. Ya, lalu berikutnya dikatakan di sini Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivit Bakhtiar membenarkan soal penetapan tersangka Kamarudin Simanjuntak tersebut. Adi Vivit juga membenarkan bahwa Kamarudin Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka atas laporan ANS Kosasi. Ya, benar, singkat Adi Vivit kepada Detikcom pada hari Rabu, ya hari ini 9 Agustus 2023. Ya, lanjut saja dikatakan penetapan tersangka atas nama Kamarudin Simanjuntak itu tertuang dalam surat ketetapan bernomor S-1-8-5-8-14-2023-DTPIT-Siber yang diterbitkan pada Senin 7 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivit, ya. Lalu lanjut saja, dalam surat tersebut Kamarudin Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal itu diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 310 ayat 1 KUHP dan atau pasal 311 ayat 1 KUHP. Ya, lanjut kita akan coba melihat di sini, ya. Ini dia laporan di Rut Taspen ANS Kosasi. Sebelumnya di Rut PT Taspen ANS Kosasi melalui kuasa hukumnya melaporkan Kamarudin Simanjuntak ke Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Senin 5 September, seharusnya enggak ya, ini salah pengetikan sepertinya ya. Pada hari Senin ini 5 Agustus kali ya, kita nggak tahu ya. Lanjut saja, laporan ANS Kosasi diterima dengan nomor LP-B-1966-9 Romawi SPKT Polres Metropolitan Jakpus Polda Metro Jaya tertanggal ya 5 September 2022 ya. Ini dia 5 September 2022. Adapun Kamarudin Simanjuntak dilaporkan terkait dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyampaian berita bohong. Dalam pelaporan tersebut, ANS Kosasi menyatakan sejumlah barang bukti diantaranya video, undangan konferensi pers dan putusan persidangan terkait perceraian. Lanjut dikatakan di sini mengenai tudingan adanya pengelolaan dana 300 triliun rupiah untuk capres itu kan nggak benar. Kemudian yang kedua terkait cashback investasi dana 300 triliun melalui wanita-wanita yang dinikahi juga itu tidak benar. Terkait masalah pribadi menuduh telantarkan anak nggak bayar SPP itu juga nggak benar, ujar kuasa hukum ANS Kosasi Duke Arye Widakdo. Laporan ANS Kosasi telah diterima polisi. Duke berharap laporan tersebut segera diproses. Ya, harapannya agar ini segera terungkap dan nama Pak ANS Kosasi bisa pulih kembali karena ini sangat tidak berdasar tuduhannya itu, tuturnya. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi kita akan coba lihat saja di sini juga disampaikan bagaimana duduk perkara ya. Nah, ini dia pelaporan ANS Kosasi ini berawal dari pernyataan Kamarudin Simanjuntak yang beredar viral. Dalam video yang beredar itu, Kamarudin Simanjuntak menuding ANS Kosasi menitipkan uang 300 triliun rupiah kepada banyak wanita yang kemudian uang
tersebut diinvestasikan. Ini dia, ini saya kasih tahu KPK seorang dirut BUMN mengelola 300 triliun rupiah, disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita. Selanjutnya wanita ini ditaruh di apartemen, salah satunya di Residen Jakarta Barat, itu bintang 7. Wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang 300 triliun rupiah diinvestasikan. Lalu ada cashbacknya diinvestasikan, kata Kamarudin dalam video viral itu. Lalu berikutnya, si perempuan ini yang tidak secara resmi atau dinikahi secara gaib ini, kayaknya wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta rupiah per hari. Entah uang dari mana, saya nggak ngerti kalian kasih berapa gaji dirut BUMN itu. Namanya PT Taspen, imbuhnya. Kamarudin bahkan menyebut anak ANS Kosasih belum membayar sekolah. Kamarudin menyatakan istri direktur itu adalah kliennya. Ajaibnya sampai detik ini anaknya kandung sekolah SD belum dibayar SPP-nya dari istri yang resmi. Nama istrinya ini klien saya, namanya Rina sebutnya. Lalu berikutnya, Kamarudin diperiksa Bareskrim ya. Kita akan coba lihat saja ya. Kamarudin Simanjuntak sendiri telah diperiksa Bareskrim Polri terkait laporan di Rut Taspen ANS Kosasih atas dugaan menyebar hoaks dan mencemarkan nama baik. Ini dia, siang ini tepatnya pukul 13.00 WIB, saya dipanggil sebagai terlapor di Siber Polri. Sebetulnya laporan ini di Polres Jakarta Pusat, tetapi karena ini pelapornya adalah orang hebat di negeri ini, diambil alih oleh Siber Polri, kata Kamarudin di gedung Bareskrim Polri Kamis 5 Januari 2023. Dia mengaku membawa ribuan video mesum ANS Kosasih dan akan diserahkan kepada penyidik sebagai pembuktian. Kamarudin menuding ANS Kosasih menyimpan video mesum dengan wanita-wanita yang merupakan istri orang lain. Wow, ini panas ya teman-teman ya. Lalu kemudian terkait ada seorang dirut Taspen di dalam handphone atau komputernya, kita temukan kurang lebih 6.000 video porno di mana beliau sebagai pelaku dengan berbagai wanita yang bukan muhrimnya tetapi adalah istri-istri yang masih sah dari istri orang lain, ucap Kamarudin. Nah, ini kita udah pindah ke harddisk ya. Ini semuanya isinya video porno di mana dirut Taspen ini sebagai pelaku dan wanita-wanita istri lain sebagai turut pelaku. Karena dipanggil oleh Siber Polri, hari ini kita resmi serahkan. Tadinya ini saya saja yang pegang ya. Tadinya ini saja yang saya pegang kali ya. Lalu kemudian ini dia datang bersama Rina Lawi ya, yang disebutnya sebagai istri dirut Taspen yang sah. Tapi mulai hari ini setelah saya kasih ke penyidik di luar dari tanggung jawab saya, karena sudah bukan saya saja yang pegang sama ibu, tetapi sudah juga ikut penyidik, sambung Kamarudin. Masih kata Kamarudin, dirinya membawa sekoper bukti transaksi uang. Transaksi itu, lanjut Kamarudin, ditransfer ke rekening wanita lain. Ya, lalu jadi kalau tersebar terhitung mulai hari ini bukan lagi tanggung jawab saya, karena saya akan serahkan ke penyidik. Kemudian saya juga bawa satu koper bukti berisi transaksi keuangan di mana dirut mentransfer uangnya sampai 200 juta rupiah per hari kepada wanita-wanita lain dan keluarganya yang bukan muhrim tambahnya. Ya, jadi teman-teman itu aja ya yang mungkin bisa saya bagikan kepada kita semua mengenai seorang Kamarudin Simanjuntak yang dikatakan di sini ya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini dia ya, Kamarudin Simanjuntak jadi tersangka terkait laporan di Rut Taspen. Ya, dan sekian saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Pirianto Sammasih.